Nama gue Alvin, umur gue 27 tahun. Gue tinggal di Lembang, Jawa Barat. Jadi gue mau nyeritain pengalaman mistis gue selama gue hidup. Makin banyak, makin saketi. Nah, mistis gue yang pertama itu waktu SMA kelas 1. Waktu itu keluarga gue lagi pada liburan, gue nggak ikutan, pengen sendirian di rumah. Lagi zamannya main game online sampai subuh, ya udah gue main game online sampai subuh. Nah, menariknya waktu gue main game online itu malam-malam, posisinya sekitar jam 11-an. Gue lagi asik main, tiba-tiba ada yang ngegaruk paha sebelah kiri gue. Jadi kayak dicakar gitu. Cuman nggak terlalu sakit gimana lah, kayak biasa aja orang digaruk gitu. Nah, udah gitu karena gue emang sendirian di rumah, jadi biar nggak sepi-sepi amat tuh gue nyalain TV juga gitu. Di ruang living room gue tuh gue sambil main komputer. Kalau misalkan iklan gue main game, kalau misalkan filmnya udah nggak iklan gue nonton TV gitu. Nah, karena filmnya ceritanya udah mulai lagi, jadi gue duduk di sofa. Nah, posisi sofa gue itu tuh ngadap ke TV. Nah, sebelah TV itu ada dapur, jadi kayak ada lorong gitu, ada tirai gitu, dikasih tirai buat ke dapur. Nah, posisinya malam itu semua hordeng, semua pintu, jendela itu udah gue tutupin. Ada satu keanehan yang janggal, itu tirai yang pembatas dapur sama living room itu tiba-tiba kayak ditebak angin, terbang-terbang gitu. Gue masih belum terlalu ngeh di situ kenapa ada angin. Ya gue sambil nonton TV soalnya. Tau-tau ada kayak sosok jubah hitam, dia lewat, nggak lewat yang sekelibet gitu, cuman lewatnya slow, udahnya hilang aja. Di situ gue cuma mikir aja, damn. Udahnya gue lanjut sih main game online lagi sampai subuh sekitar jam 4-an, baru gue tidur. Pengalaman kedua gue berhadapan dengan dunia mistis itu belum lama, sekitar akhir tahun lalu. Itu posisinya gue sama temen gue itu lagi camping, kita motoran terus camping gitu. Awal ceritanya kita itu survei lokasi dulu pagi-pagi, sekitar jam 7-an, sekalian San Mori. Saya sama temen saya satu, si Bayu, kita motoran ke lokasinya, namanya Bukit Pangjebolan, dekat Teropong Bintang Bosya, Lembang. Nah, di situ tuh bagus banget sih pemandangannya, bisa ngeliat City View Bandung. Udah gitu treknya emang ya rada-rada lah ya, biasanya lewat situ motor trail gitu, tapi kita cobalah ke daerah situ. Kita ngobrol-ngobrol di sana, ngopi, pulang aja, makan pagi biasa, nggak ada efek apa-apa. Kita merencanakan itu untuk camping minggu depan. Jadi sekarang kita loncat ke minggu depannya, hari dimana kita mau camping. Nah, temen saya yang camping itu nambah satu orang, namanya Sandi. Nah, kita akhirnya udah bertiga, sore-sore sekitar jam 4:30-an kita OTW ke Bukit Pangjebolan itu dari Bandung. Dari Terminal Ledeng kita ngepul. Nah, kita memotoran santai, nyampe situ udah sekitar jam 5:30-an, lagi sunset. Nah, udah nyampe situ, kita biasalah orang camping ngedirin tenda. Kita ke spot dimana ada bekas orang camping juga mungkin di situ, soalnya kayak ada bekas bakaran api unggun. Ya udah, kita bikin tenda dekat situ, parkirin motor nggak jauh, sekitar 2 meter 3 meteran dari tenda, dijejerin. Posisi kita camping tuh
Kita tuh ada di belakang pohon kembar gitu, jadi kayak ada pohonnya tuh gue kurang tahu pohon apa, pokoknya kayak udah mati gitu, kayak sumpit lah sumpit ditancepin gitu, dua biji, jadi orang bisa gantung hammock gitu di situ biasanya. Nah, udahnya kita camping di situ biasa sekitar jam 6-an lagi bikin tenda. Tahu ada bapak-bapak lewat naik motor Beat. Udah gitu teman saya satu, si Bayu, dia bilang, tadi ada orang lewat ya? Iya. Ya normal lah, gue pikir ada di bawah situ kan ya kira-kira 100-200 meteran emang ada mulai pemukiman orang gitu. Ya udah, nggak lama si Bayu ya, dia jongkok ngetok-ngetok tanah gitu. Gue pikir ya udah mungkin mau nyiapin spot api unggun atau apa kali, gue juga kurang tahu. Cuman yang gue notice di situ emang Bayu jadi rada pendiam. Nah, udah tenda beres, kita sekitar jam 6:30 gitu mau bikin makan malam segala macam. Udah sekitar jam 6:30 kita mau bikin makan malam gitu, tiba-tiba Bayu ngomong, gue inget banget dia ngomong, apapun yang terjadi di sini berakhir di sini. Oke, kata gue. Mungkin Bayu pengen curhat atau apa gitu ke gue sama Sandi. Gue nggak ada pikiran apa-apa sih, biasa aja. Oke, lanjut kita makan malam. Selama makan malam itu gue bikin mie, gue bikin kopi. Di situ gue sama Sandi ngobrol, tapi Bayu diem aja. Gue juga nggak tahu kenapa ya, dia diem aja. Mungkin gue pikir kedinginan, karena emang lumayan posisinya lumayan tinggi kan di gunung gitu. Nah, tiba-tiba si Sandi ngeluarin rokok. Gue pikir ya udah rokok lintingan biasa gitu, kayak bako-bakoan kan lagi musim gitu. Sama dia ternyata ditambahin menyan. Dupa, semacam dupa gitulah, jadi rokok dupa gitu. Yang gue sih fine aja, karena emang gue tahu emang ada gitu rokok pakai dupa gitu, emang enak sih. Kalau gue pribadi, gue demen aja bau dupa gitu, no problem. Nah, udah gitu Bayu ceritanya pengen ke belakang, pengen kencing. Udah lama dia pergi buang air kecil. Udah gitu balik lagi ngomong, kalau buang air kecil di belakang motor aja ya. Oh, gue pikir oke. Menurut gue normal kalau lagi camping gitu, daripada kencing di mana aja, ya udah kita nemuin spot aja kencing atau buang sampah atau gimana gitu di satu spot. Oke, problem. Oke, lanjut lagi. Biasalah kita masih ngobrol-ngobrol gitu. Bayu masih diam aja. Tiba jam 9, karena sepi di situ nggak ada apa-apa, sinyal juga kurang oke. Ya udah, kita mau tidur aja lah ke tenda. Nah, Bayu ngomong lagi, kita full musik ya sampai pagi. Oke, no problem. Mungkin karena emang sepi di situ atau gimana. Ya udah, gue biasa aja sih tidur. Nah, udah gitu kalau gue sih tidur pules aja. Nah, Bayu ini tidur nggak tenang, gerusukan mulu. Gue pikir mungkin adaptasi karena matras kan nggak empuk. Ya udah normal gitu, namanya orang camping, mungkin tanahnya sedikit berbatu atau gimana. Nah, malam-malam tuh sekitar jam 11 gue kebangun, gue kencing. Udah gitu gue keluar. Gue kan posisi di luar tenda, gue merokok dulu sebat sambil gue ada HP-an. Nah, di tenda tuh pada nyariin gue, dikira ya gue kemana, disuruh masuk lagi tidur. Ya udah tidur lagi gue. Ya udah gue tidur lagi sampai pagi, nggak ada kejadian apa-apa, bangun segar. Nah, tapi Bayu tidak merasa badannya segar karena ternyata dia tidak bisa tidur.
susah untuk tidur. Oke. Kita nggak lama beberes dari situ, akhirnya pulang ke Bandung. Gua ikut sekalian makan pagi di tukang bubur. Nah, baru di situ ada cerita dari Bayu, testimoni semalam. Jadi Bayu cerita kalau waktu pada tidur tenda itu diganggu. Tenda tuh dimasukin sama makhluk kecil-kecil. Jumlahnya ada sekitar 20-30 banyaknya, dan itu ngenindihin Bayu. Wow, gue kaget aja di situ. Kayak gue tidur biasa aja gitu, temen gue tapi ditindihin gitu. Jadi mereka main di sekitar tenda, makhluk ini tuh main loncat-loncat, lari-lari. Nah, terus masih inget ada pohon 2 yang kayak sumpit gitu, yang biasa tempat orang naruh hammock. Ternyata di situ di atasnya itu banyak makhluk juga. Kuntik. Ya. Ternyata di situ banyak. Dan posisinya dekat tenda kita itu enggak terlalu jauh, sekitar rada jauh sih, sekitar 50 meter. Itu kayak ada hutan bambu kecil gitu, rumpunan bambu. Dan ternyata situ banyak genderuwo. Wow. Jadi ternyata di tempat itu tuh perkampungan yang kayak gitu. Kaget juga gitu waktu dikasih tahu ternyata kita camping di pemukiman dunia lain. Nah, sudah itu Sandi kena dampak ternyata. Sandi kena dampak karena dia ngerokok menyan. Mungkin disangkanya nantangin. Plus ada mungkin kata-kata yang tidak disukain gitu sama makhluk gitu. Kayak mungkin ngomong kata kasar atau gimana gitu, yang ternyata nge-trigger si makhluk untuk ngegangguin. Jadi sebaiknya kalau kita ke tempat gitu yang kita mau camping atau ke tempat baru manapun, kita jangan sompral deh. Apalagi ke alam yang kurang banyak pemukiman, yang sepi, ke hutan. Terus sebaiknya jaga sopan santun, karena ya kita nggak tahu gitu di situ ada apa. Mungkin ada pemukiman kayak gitu juga. Sebaiknya kita ya nggak cari ribut lah. Mungkin kalau ke tempat orang gitu kita juga nggak seneng kan diganggu. Mereka juga nggak suka gitu. Jangan lupa komen, like, and subscribe buat channel ini. Kalau ada teman-teman yang pengen share cerita seperti ini, bisa DM Instagram ownernya, ada di deskripsi. Kalau nggak, komen di YouTube. Oke, sekian. Who is it? Who is it? Who is it?